Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Anastasia, NIM A1E12262. Dengan saya Nurfadila A1E12286. Saya Rifkan Adinata dengan NIM A1E122047. Di sini kami akan mengerjakan video animasi. Selamat menyaksikan. Intro lagi. Udah kan? Closing. Yang pertama, teori belajar sosial kognitif. A. Prinsip-prinsip dasar teori belajar sosial kognitif. Pertama, 1. Sifat manusia. Penjelasan Bandura tentang teorinya seperti yang dikutip oleh Hall dan Lindsay tahun 1981 halaman 617, yaitu pendekatan teoritis untuk pembelajaran sosial menjelaskan perilaku manusia dalam istilah interaksi terus-menerus hubungan antara determinan kognitif perilaku dan lingkungan. Ada proses determinisme, timbal balik adalah kesempatan bagi orang untuk mempengaruhi nasib mereka dan keterbatasan pengarah diri sendiri ide seorang. Seperti itu beroperasi dan kemudian tidak berinvestasi ke dalam peran objek, tak berdaya dikendalikan oleh kekuatan lingkungan, juga tidak agen bebas yang bisa saja mereka memilih. Orang dan mereka lingkungan adalah penentu pengarah timbal balik. Manusia dapat dipahami melalui interaksi antara perilaku, kognisi, dan perilaku lingkungan. 2. Modifikasi perilaku. Dalam interaksi, individu melakukannya. Pengamatan orang lain. Belajar bersama dengan observasi isu disebut pemodelan. Dalam pemodelan, ada proses imitasi terhadap model. Dalam pembelajaran observasional, penguatan mencerminkan orientasi kognitif. Penguatan eksternal sebagai informasi dan sebagai insentif tampilan pribadi perilaku. Individu juga mempelajari penguatan yang diperoleh dengan mengamati model. Dia bisa memperkuat dirinya sendiri. Melalui kesadaran individu, bisa dilatih pengendalian diri agar dia bisa arahkan dan atur sendiri. Ada mengamati orang lain, lingkungan, dan perilaku dapat dikelola sesuai dengan kemampuannya untuk berinteraksi. Menurut Nelson Jones, tahun 1965, halaman 293, selain pembelajaran observasional, pembelajaran proses dapat dilakukan melalui pembelajaran aktif, atau belajar dengan peran, atau belajar pengalaman. Yang B yaitu model belajarnya observasional. Pembelajaran observasional terjadi ketika seseorang melihat tindakan orang lain dan setelah itu dia mendapatkan penguatan dalam perilaku. Pembelajaran observasional terjadi sebagai hasil dari vicarious atau keterwakilan dari pengalaman langsung. Adapun tipe pembelajaran observasional adalah proses yang kompleks. Dari sini, adapun tahapan yang harus diperhatikan menurut Bandura dalam proses model belajar observasional ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatian. Pembelajaran dengan observasional, masyarakat adanya perhatian. Tanpa adanya perhatian, maka tidak akan terjadi pengamatan. Perhatian juga menjadi modalitas utama untuk terjadinya proses penginderaan terhadap stimulus atau model yang sedang diamati. Yang kedua yaitu representasi. Ketika seseorang sudah membentuk perhatian dan mengarahkannya pada seorang model dan perilakunya, maka seseorang akan membuat representasi sehingga hasil pengamatan tersebut dapat bertahan di ingatan. Seberapa lama dan menetap hasil pengamatan di ingatan ini akan menentukan proporsi dorongan untuk melakukan perilaku seperti dilakukan oleh model. Yang ketiga yaitu produksi. Ketika seseorang sudah memusatkan perhatian pada model dan mengolah setiap dimensi dari diri model dengan representasi, maka muncul dorongan pada diri individu untuk memproduksinya, perilaku yang telah diolahnya tersebut. Saat proses produksi dimulai, terdapat beberapa hal yang dipikirkan oleh seorang individu. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan modalitas penting dalam proses pembelajaran observasional dan pemodelan. Tanpa adanya motivasi, maka proses pembelajaran observasional dan pemodelan akan terhenti. Motivasi ini nantinya akan berdampak pada seberapa konsisten seorang individu melakukan pembelajaran observasional dan pemodelan. Semakin besar motivasi yang ada dalam diri seorang individu, maka semakin konsisten pembelajaran observasional dilakukannya
Akan tetapi ketika motivasi tersebut berkurang akan berdampak pada tidak konsistennya proses pembelajaran observasional sehingga pembelajaran observasional menjadi tidak lanjut. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Nur Fadilah. Menurut Bandura dalam Hardahan 2009 halaman 363, belajar secara observasional terjadi secara independen dari penguatan, namun bukan berarti aspek lainnya tidak mempengaruhi. Sedangkan Bandura menyatakan bahwa orang, lingkungan, dan perilaku berinteraksi untuk menghasilkan perilaku selanjutnya. Dalam kata lain, ketiga komponen tersebut tidak bisa dipahami secara terpisah-pisah. Pembelajaran operasional berpedoman pada proses pembentukan perilaku yang menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau penampilan. Bandura berpendapat bahwa jika seseorang dilengkapi dengan semua aspek fisik untuk memberikan respon yang tepat, dibutuhkan suatu periode latihan repetisi atau pengulangan kognitif sebelum perilaku pengamat menyamai perilaku. Selanjutnya kami akan menjadikan hasil menjadi video animasi. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Udah. Terima kasih Beda. Itulah. Ya, baiklah, terima kasih telah menyaksikan video kami, video animasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.